Saat itu saya seperti ditampar. Saya selalu mengatakan, saya berdoa untuk kamu. Tapi saya tidak pernah meraih tangannya. Ayo kita doa sama-sama. Itu menurut saya lebih menyentuh hatinya. Nah, itu yang saya maksud. Kadang kita perlu, tidak bisa hanya satu keras, kemudian itu akan melukai hatinya, akan lebih parah nanti. Satu kali mata pelajaran berapa jam? 40 menit. 1 jam itu 40 menit. Aduh, wis kelamaan, 10 menit aja. Gimana kalau ada kayak gitu? Nah, udah zamannya short. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Waduh, saya agak dredeg nih kalau berhadapan sama kepala sekolah. Aduh, Pak Kepala Sekolah juga manusia loh, Pak. Jangan-jangan saya yang dredeg, Pak. Kenapa? Harus bicara sama Anda. Nanti saya diberi pertanyaan apa? Kalau saya dulu dredeg kalau dipanggil kepala sekolah, waduh ini saya salah apa gitu soalnya. Itu yang mau saya hapus image-nya. Gitu ya? Iya betul, itu harus Pak. Kepala sekolah bukan sosok pribadi yang menakutkan harus, tapi yang mengayomi anak-anak. Weh, dulu buat saya tuh lebih nyaman ngobrol sama guru BP istilahnya. Ya, BK atau BP BK, ya. BP Ya, betul. gitu ya. Ya, itu bedanya dulu dengan sekarang, makin berkembang. Iya. Ini kalau kepala sekolahnya kayak Bu Linda seperti ini ya. Wajahnya senyum gitu, nyaman sih. Enggak lah, kepala sekolah dulu killer gitu. Enggak gurunya aja yang killer, kepala sekolahnya juga. Kalau saya enggak senyum nanti Pak. Banyak yang takut saya malah susah nanti. Jadi ini saya lagi ngobrol sama Ibu Linda Buntoro. Beliau adalah kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah dari SMP Kristen Gloria 2 ya, yang ada di kawasan Timur Surabaya ya, Timur. Surabaya ya, dekat rumah saya. Oh. Jadi gini, Ibu kepala sekolah, waduh formal banget. Iya, panggil Bu Linda aja Pak. Bu Linda ya. Iya betul. Gimana ini anak-anak zaman sekarang ini kan muridnya SMP berarti kan dari SD ya? Ya betul. Ya paling muda kan SMP 1 ya. Nah, orang bilang anak-anak zaman sekarang itu apa ya bahasa Surabaya ngelamak, kurang dalam unggah-ungguh. Ya, kan? Ya, kalau kita melihat ngelama kurang dalam unggah-ungguh itu sebenarnya kita tidak bisa melihat dalam satu sisi point of view saja. Kalau saya justru melihat itu ekspresi mereka lebih ekspresif. Tidak takut untuk menyatakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikir. Jadi ekspresif sekali. Mereka berani untuk menyatakan dengan apa adanya. Walaupun memang tadi untuk sopan santun ya harus tetap, itu tugas kita kan sebagai guru, sebagai orang tua harus tetap tidak pernah berhenti mengedukasi mereka bagaimana supaya unggah-ungguhnya baik. Iya, apalagi kalau menyandang SMP Kristen gitu kan agak-agak betul, berat gitu kan ya kan. Anda disorot gitu dalam gimana sih etika muridnya gitu. Iya benar sekali. Berbahasa juga. Saya sebagai guru bahasa juga saya menyoroti bahasanya anak-anak itu. Wow. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bahasa di chat. Kan anak-anak itu kan bermedia sosial. Nah itu terbawa dalam percakapan bahkan dengan orang tua, dengan bapak ibu guru juga terbawalah bahasa-bahasa dalam chat mereka. Mereka lupa bahwa ada sopan santunnya, ada kaidahnya. Iya, ini bahasa. Bukan temen lu gitu loh. Ini ibu kepala sekolah. Masa ibu kepala sekolahnya, Bu, kiu. Tapi kalau anak-anak di SMP Gloria 2 ini kalau dengan saya cenderung dengan bahasa Inggris Pak, karena saya backgroundnya kan guru bahasa Inggris. Oh, nah itu yang sempat kadang-kadang awal itu mereka agak takut karena bahasa Inggris. Tapi saya bersyukur anak-anak itu bahasa Inggrisnya oke Pak. Inggrisnya ini ya baku ya, bukan yang prokem ya, yang slang gitu ya. Ada sih pasti anak-anak juga belajar. Kalau belajar bahasa kan harus belajar semua ya, supaya mereka paham. Iya. Jadi apa yang paling mendasar gitu ya beda dari generasi Alpha sama Z. Alpha itu usia berapa Bu ya? SD gitu ya? Alpha itu kira-kira mereka lahir sekitar tahun 2010-an. Oh 2010. Ya itu memang bergeser-geser lah antara 2010-an. Itu mereka mulai ada generasi Alpha. Kalau Z itu sebelumnya dari mulai tahun 2000. Ini kalau bicara soal SMP berarti kan perpaduan ini ada yang Alpha sama ada yang Z gitu ya. Transisi di antara keduanya ini gitu. Betul. Berarti tipis dong bedanya mestinya ya? Betul. Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Cuman kalau generasi Z itu mereka juga disebut sebagai digital native ya. Betul. Jadi mereka lahir tumbuh besar dengan dunia yang memang digital banget. Tapi kalau yang di generasi Alpha udah lebih tajam lagi, ada namanya AI. Sudah lebih mengiringi kemajuan dalam dunia teknologi. Itu mempengaruhi mereka juga. Dua-duanya sama-sama tidak bisa hidup kalau tanpa
gadget, tanpa game, tanpa dengan semua hal-hal yang terkait dengan teknologi. Dulu saya ketika sekolah bingung kalau buku pelajarannya ketinggalan satu, ya kan? Kalau sekarang bingung kalau gadgetnya ketinggalan di rumah. Iya. Kami kalau di sekolah sekarang bahkan untuk salah satu untuk mengimbangi dengan kondisi yang anak lebih melek teknologi itu, maka pembelajaran kami pun buku pelajarannya kita ada e-book. Jadi mostly e-book. Ya makanya dong berarti harus pakai gadget dong. Betul, memang kami apalagi sejak pandemi ya. Yeah. Jadi kami mengizinkan anak-anak untuk membawa entah itu tablet, entah itu laptop atau HP mereka. Ya. Nah terus gimana tuh? Kalau yang namanya gadget, oke, satu sisi e-book, oke. Mungkin mereka sesekali dengan memakai YouTube misalnya gitu kan. Sekarang apa sih yang nggak pakai YouTube soalnya? Ya. Tapi Anda kan nggak tahu kalau isi di dalamnya ada Mobile Legends. Ya, tentunya kami juga membuat regulasi, Pak. Jadi kalau mereka masuk, jadi di kelas-kelas itu sudah disediakan box. Jadi anak-anak harus mengumpulkan mobile phone mereka di kotak-kotak itu. Untuk? Ya dikumpulkan, supaya mereka tidak membawa supaya mereka bisa konsentrasi. Karena tidak dibutuhkan. Tetapi kalau di tengah-tengah pembelajaran, misalkan dalam saya mengajar bahasa Inggris saya butuh untuk mereka membuka mobile phone mereka karena kami juga ada LMS untuk pembelajaran kami. Kami menggunakan Schoology, maka silakan diambil. Kan kelihatan anak kalau lagi chat, anak yang lagi makan akan terlihat, Pak, mengikuti pelajaran. Kan bisa aja ada yang bawa laptop, ada yang bawa tablet, tidak selalu harus dengan handphonenya mereka. Jadi ada regulasinya. Begitu masuk kelas harus masukkan di box. Nanti kalau memang diperlukan karena harus membuka Schoology atau harus menggunakan melihat YouTube sekalipun, bahkan juga link-link yang disiarkan oleh guru terkait dengan pembelajaran, maka mereka diizinkan untuk ngambil dan selesai ya dikembalikan lagi. Jadi ada mekanisme yang kami berlakukan juga di sana. Ya tapi kalau mereka curi-curi waktu sesekali, pasti itu. Pasti ada ya, dong. Nah kami ada regulasinya. Apalagi kalau ketahuan ya kami sita. Kami sita, Pak. Maksudnya disita? Saya ambil HP-nya. Sampai? Ya, kalau satu kali ada peraturannya kan, ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau pertama kali ya kami tanya, lain kali jangan diulang lagi. Kemudian orang tua yang ngambil, tetap harus orang tua yang mengambil. Waduh, ini repot. Cuman jangka waktu penyitaannya berapa lama tergantung berapa kali dia melakukan pelanggaran. Ini kalau papa mamanya ngambil ini saya langsung jadi mentalnya down ini. Wah, jangan main-main ini. Ya, jadi memang harus ya kita juga regulasinya pun harus beranjak, ada yang harus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi gini, dengan adanya perkembangan generasi sekarang ini ya, kalau dibandingkan dulu, zaman dulu disiplinnya itu tinggi banget. Sekarang terkesan disiplinnya itu lebih dikurangi, lebih masuk akal. Kan banyak dulu disiplin-disiplin yang nggak masuk akal misalnya. Bagi anak sekarang, tetap butuh disiplin, tapi yang lebih masuk akal, dan itu yang lebih masuk akal itu seolah-olah makin kendo gitu ya, makin longgar gitu. Gimana Anda menjawabnya? Yang betul masuk akal sama enggak masuk akal itu apa, Pak? Kalau boleh tahu. Wah ini. Kalau mungkin kadang-kadang gini ya, disiplinnya yang nggak masuk akal ya. Besok ya dikumpulkan menulis halus, saya masih ingat. Berapa kali? Berapa ratus 10 kali? halaman. Aduh gimana sih? Kan nggak masuk akal gitu loh. Kami udah tidak ada lagi seperti itu. Jadi kalau hanya sempit pada pemandangan dalam arti soal membawa HP dan tidak boleh, itu salah ya. Dalam artian sekarang setelah pandemi anak-anak sudah lebih melek teknologi. Ya kita juga harus melihat itu sebagai berkat. Jadi jangan selalu melihat bahwa kemajuan teknologi sebagai anak-anak digital itu selalu jelek. Tapi itu sebagai berkat. Namanya berkat kadang-kadang bisa disalahgunakan, bisa tidak. Nah itu bagian dari kita orang tua dan juga sekolah untuk mengedukasi mereka. Nah mengenai tadi yang dikatakan kendor atau tidak, menulis sampai berapa lembar, ya kalau saya ingat ada sebuah buku yang saya baca, To Discipline a Child with Respect. Jadi jangan lupa saat kita mendisiplin anak itu, kita harus ingat bahwa suatu saat dia akan jadi leader dalam kehidupan ini, 20 tahun lagi. Betul. Maka harus hormat dan hargai dia. Bukan berarti tidak mendisiplin, harus. Cuman yang bagaimana? Mungkin mendisiplin dengan respect itu akan lebih membutuhkan waktu lebih lama. Karena saya ingin itu bisa ada komunikasi, ada reflektif di sana, bukan sekedar kapok kamu tak kasih hukuman yang membuat dia jerah. Memang ingin jerah, tapi jerah yang hatinya pun jerah. Dia tahu kenapa salah.
butuh pembicaraan. Kadang saya juga biarkan dia untuk punya kesempatan melayanan hukuman dalam arti pelayanan sosial, Pak. Jadi kadang saya bawa ke panti asuhan mana, dia bekerja selama seminggu di sana, dia melihat ada orang-orang lain yang mungkin dalam tanda petik tidak seberuntung dia, refleksinya bagaimana, ya tetap harus dipantau. Itu akan lebih hakiki mendarat untuk merubah kehidupannya dia lebih luas wawasannya. Itu menolong dia untuk kemudian tersadar. Walaupun itu kadang-kadang dianggap kok nggak tegas, kok tidak bisa langsung begini-begini, memang itu membutuhkan waktu. Tapi saya percaya itu akan lebih hakiki untuk masuk ke dalam hatinya, untuk dia sadar bahwa ini salah, ini benar. Dan percakapan, dialog-dialog antara anak dengan guru, anak dengan orang tua yang harus kita sampaikan ke orang tua juga. Jadi itu makanya to discipline the child with respect. With respect. Oke. Meskipun kelihatannya itu kok longgar gitu. Kadang-kadang menjengkelkan juga, Pak. Ada anak-anak yang memang kadang-kadang juga perlu ada bukan kekerasan, lebih keras dalam arti memberikan kamu harus begini. Itu ada. Ini buat anak yang dablek. Iya, kita harus mengcombine-nya. Nah itu gimana menghadapi anak yang dablek ya? Dablek itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya itu, Pak. dablek nakal yang nggak bisa berlebihan gitu ya. Kan yang selalu ada kayak gitu ya. Gimana? Itu, Anda punya formula nggak untuk generasi? Selama ini kalau kami pasti kami manggil orang tua. Memanggil itu tujuannya karena kita harus kerjasama antara orang tua dan sekolah. Karena anak ini pasti anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga maupun di sekolah. Lalu kedua, dengan harapan bisa satu suara untuk anak tersebut. Jadi apa yang akan kami lakukan, kami soundingkan ke orang tua. Nah, pasti ada percakapan dengan anak itu dulu. Kita coba membimbing dia supaya dia juga mengeluarkan opini. Kenapa kamu melakukan ini itu? Apa yang jadi isi hatinya dia? Nah, dari sanalah kita bisa masuk. Kadang memang perlu dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang kita pikirkan. Dan jangan lupa selalu mengajak anak itu untuk berdoa. Itu kuncinya, itu yang membedakan kita. Saya pernah mengalami ada anak yang sangat-sangat luar biasa nakalnya. Saya selalu mengatakan, I pray for you, saya berdoa untuk kamu. Suatu saat dia keluar, Pak. Keluar apa maksudnya? Tidak meneruskan sekolah. Karena keluarganya memang kacau. Saat itu saya seperti ditampar. Saya selalu mengatakan, saya berdoa untuk kamu, tapi saya tidak pernah meraih tangannya. Ayo kita doa sama-sama. Itu menurut saya lebih menyentuh hatinya. Nah, itu yang saya maksud. Kadang kita perlu, tidak bisa hanya satu keras, kemudian itu akan melukai hatinya, akan lebih parah nanti. Tapi ya harus tahu. Saya percaya kalau kita memprosesnya dengan kita berdoa, Tuhan akan beri hikmat kok, Pak. Nggak ada yang impossible. Iya. Sekeras apapun dengan sentuhan doa, sesuatu yang supranatural itu akan jadi lumer juga ya. Gitu. Tentunya ya ada percakapan, anak dipaparkan yang jelek. Kadang saya wajibkan baca buku. Dari baca buku ini, apa yang kamu dapat? Lalu dengan kehidupanmu bagaimana? Refleksikan dengan kehidupan. Ya, itu kompleks, Pak, cara mendidik. Memang tidak bisa ada rumus A, B, C. Tapi kembali lagi with respect. Iya. Lebih kompleks soalnya kan rata-rata anak generasi Alpha atau Z ini kan orang tuanya milenial ya. Orang tua milenial kan juga punya keruwetannya sendiri kan gitu loh. Iya. Jadi ini semua mungkin sumbernya dari kehidupan yang sudah banyak dengan syarat dengan teknologi. Iya. Yang kalau saya katakan span-nya itu pendek-pendek. Kan teknologi itu berubah terus toh. Sehingga itu mempengaruhi. Satu sisi saya tidak bisa menyalahkan kalau mereka jadi seperti itu. Jadi sangat cepat sekali berubah dan mereka sangat gampang dipengaruhi kan, Pak. Anak-anak Alpha sama Z ini mudah sekali dipengaruhi dengan konten-konten yang ada. Opini mereka gampang dibelokkan sana sini. Rapuh sama hoax ya. Betul, iya betul. Bahkan mereka kalau curhat itu di story mereka, Pak. Nah, itu yang ya kita coba mengedukasi. Kalau curhat ya di orang yang benar, yang tepat. Memang dengan kamu tampilkan di storymu terselesaikan. Iya. Saya curhat sama Tuhan aja kadang-kadang lewat sosmed dulu. Tuhan, ampunilah orang itu. Tuhan, aku lagi butuh ini, kurang ini. Emang Tuhan pakai sosmed? Nggak perlu sosmed, Tuhan sudah tahu. Wah, ini menarik luar biasa ya di SMP Kristen Gloria 2 ya. Iya, 2 betul. Ini kalau Anda anaknya ini didisiplin, diajak ke panti asuhan. Iya. Untuk melihat, untuk bekerja secara sosial bahwa masih banyak yang nggak beruntung. Bisa juga di sekolah, Pak. Gitu ya. Bisa juga harus ke panti asuhan. Tapi nggak disuruh bersihin toilet nggak kan?
Sebenarnya itu pernah saya lakukan, Pak. Ngaku Tapi nih. bukan di tempat, maaf bukan di tempat buang air, tapi kita dampingi, bersihkan kacanya, Oh. menyiram bunga. Itu hal-hal yang sederhana tapi membuat anak itu melihat kehidupan, apalagi dengan mereka yang full di gadget terus. Iya. Melihat realita alam sekitarnya, lingkungannya, yang seringkali mereka mungkin tidak pernah perhatikan. Karena dari pagi melek udah langsung yang Betul, dipegang. langsung gadget ya. Sehingga mereka, kadang saya beri tugas, dari rumah sampai ke sekolah, jangan pegang. Lihatlah sekelilingmu, jalannya, apa yang terjadi, rumah. Iya. Nggak pernah loh, Pak. Diantarin ke sekolah aja pakai mobil gini Iya. melulu udah ya. Jadi ya, mata ya, juga ya. banyak yang rusak. Jadi ya pasti kami komunikasikan ke orang tua untuk hal itu supaya jangan salah paham. Ya, Membersihkan toilet pasti bukan di tempat toiletnya, Iya. tapi di sekelilingnya. Tapi itu jarang, Mbak. Kan kalau lapor ke mamanya atau papanya, gimana sih Miss Linda itu ya, Ma ya? Pak, masa kita disuruh bersihin toilet kan ada cleaning service. Nah, mereka bisa kayak gitu loh mikirnya. Betul. Mereka sangat logik Ya. banget kan soalnya kan pikirannya Tidak kan. semua hal itu bisa kita dipahami oleh mereka. Ya, saya tidak mengenakan itu jelek. Tapi memang ada budaya-budaya yang tidak sesuai, tidak sama, yang kami perlu komunikasikan. Kami pernah buat program di mana anak-anak itu ikut di food fest-nya tempat di mana sekolah kami ada, bersih-bersih, sampah-sampah yang diambilin, yang di sembarangan. Maksudnya basar gitu. Food fest apa ini? Di food maksudnya? fest-nya tidak ikut jualan dong, Pak. Kami kan tidak punya di sana. Oh. Tapi anak-anak kami izin, Oh, ikut anak-anak menyebar di bersihin. sana. Iya. Oh, Kalau ada yang luar orang-orang membuat biasa. sampah, Ya, itu ya salah satu untuk mereka mencintai lingkungan mereka, Betul, mendisiplin bahwa hidup itu tidak hanya di gadget aja. Itu salah satu untuk menangani kekurangan anak-anak Alpha dan Z untuk bisa lebih bersosialisasi, Pak. Iya. Tidak hanya fokus di dunia gadgetnya. Iya. Begitu. Oke. Nah ini yang terakhir saya nanya ya. Sekarang kan semua syarat dengan informasi ya. Arus informasi ini terlalu deras dan banyak sekali. Betul. Otak pasti semua panca indera terbatas. Makanya muncul YouTube Short, Ya. ya muncul yang pendek-pendek kayak begitu, ya kan. Nah ini satu kali mata pelajaran berapa jam? 40 menit. 1 jam itu 40 menit. Aduh, Kalau Miss, SMP. kelamaan 10 menit aja. Gimana kalau ada kayak gitu? Nah, Kan udah zamannya short. Lama banget sih 40. kalau begitu kami Bapak Ibu guru juga harus bekerja keras untuk dalam tanda petik mengupgrade diri kami Supaya mengikuti perkembangan zaman. Pembelajaran harus dibuat sekreatif mungkin, tetapi tetap tidak mengurangi hakiki dari sebuah pembelajaran yang benar dan baik. Jadi kami ada namanya flip learning, flip learning. Apa Jadi itu? anak-anak kami ada Schoology, dari saya katakan ada Schoology sebagai LMS. Jadi learning management system kami Schoology di semua Gloria memang. Jadi di sanalah anak-anak kami berikan materinya. Materi bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk video, apapun yang terkait dengan digital, sehingga itu menarik anak-anak. Anak-anak diminta untuk membaca atau melihat sebelum pembelajaran. Saat mereka masuk kelas, mereka udah dapat. Makanya kenapa laptop mereka atau gadget mereka bisa dipakai kalau memang diperlukan, mereka membuka kembali dan dibahas lebih dalam. Jadi waktu mereka masuk kelas, mereka sudah punya sesuatu di sini. Dan guru juga saat melakukan pembelajaran juga bisa menggunakan banyak aplikasi yang menarik, Pak. Permainan-permainan yang banyak sekali yang kreatif sehingga anak menikmati pembelajaran mereka. Jadi maksudnya tetap durasi 40 menit, tapi karena itu saking enaknya menikmati, nggak Iya, kerasa betul. gitu. Rata-rata kan 2 jam, Pak, sebenarnya. Tidak ada yang 1 jam, tapi menikmati. Jadi tadi saya katakan kemajuan teknologi digital ini adalah berkat sebenarnya untuk kita semua tanpa terkecuali. Tinggal bagaimana kita menggunakan berkat yang dari Tuhan, kemajuan itu hal yang baik dan benar. Dan itu secara nggak langsung juga mengedukasi, memberikan role contoh bagaimana kita menggunakan berkat digital ini kepada anak-anak untuk hal-hal yang baik. YouTube banyak konten yang baik buruk ada. Kita harus selektif. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendidik anak-anak. Dan anak-anak sekarang juga kami juga ada namanya ekstrakurikuler video editing. Mereka membuat video-video dan diupload di YouTube. Wih. Banyak, Pak. Kayak kalau lihat ini itu relevan kagum-kagum banget ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya terkagum-kagum dengan hasil mereka.
Luar Gitu biasa ya. anak-anak sekarang itu. Oke. Saya mungkin tidak bisa sebagus mereka. Mencetak para content creator ini, Betul. digital creator. Iya, dan mereka berpikir kreatif tuh Pak. Sangat kreatif dan kritis. Oh, saya juga harus akui gitu. Saya takut kalah sih sama generasi-generasi yang sekarang. Iya. Dan Mereka kreatif banget nih. ekspresif tadi saya katakan. Betul. Kami pernah membuat program 21 Day Challenge. Apa itu? 21 Day Challenge adalah program yang Kenapa dicetuskan. 21? Iya, 21 Day Challenge itu waktu itu kami melihat, kami ingin supaya kantin itu bersih. Oh. Maka anak-anak diminta kantin itu harus bersih, tidak boleh ada sampah sama sekali sana. Setiap hari dihitung sampai 21 hari. Kalau misalkan sampai tanggal hari itu ke-20 gagal ada sampah di meja, 1 bungkus permen aja, kami harus mengulangnya dari awal. Ya elah. Hari pertama. Nah, itu secara global. Kemudian kami juga ada 21 Day Challenge untuk setiap siswa. Nah, siswa itu datang ke kantor saya. As a principal, what is your 21 Day Challenge, ma'am? Nah, Itu anak-anak sekarang itu berani. Itu yang saya katakan. Dia tanya kepada saya, dia tanya kepada saya juga harus mikir apa 21 Day Challenge saya. Iya. Tapi itu membuat semangat. Kita itu untuk membangun sebuah habit yang baik. Nggak kepikir ya? Iya, itu salah satu untuk mengantisipasi Di anak-anak. benaknya anak-anak, kok kita aja yang ditanyain dikasih challenge, lu sendiri gimana ya kan? Anak sekarang kan kritis ya kan? Ya, jadi memang itu pernah kami lakukan. Ya, silih berganti banyak program-program yang kreatif untuk mengimbangi generasi Alpha sama Z. Iya. Dan saya rasakan sebagai generasi yang dulu-dulunya sekolah gitu ya. Sekolah itu kayaknya nggak kayak apa ya? Nggak connecting dengan kebutuhan sehari-hari di luar sana gitu loh, nggak aplikatif gitu loh ya kan? Iya kan? Saya rasa kok waktu itu terlalu syarat dengan banyak pelajaran yang kadang-kadang apa sih gunanya dalam kehidupan. Nah, ini saya mau bicara soal life skill gitu loh, yang paling terakhir kami ada gitu pelajaran loh. life skill. Ada juga ya? Ada. Kan nggak bisa gitu loh, namanya urusan rumah tangga diselesaikan dengan sin 30 derajat kan nggak? Mungkin salah satu contoh materi life skill kami adalah yang sederhana ya, untuk anak-anak kelas 7 itu ada namanya 7 head thinking. Jadi ada pola berpikir dengan 7 topi. Itu maksudnya mewakili warna. Ada warna hijau, hitam, merah, kuning. Kalau hijau itu selalu berpikiran positif, selalu ada harapan, bagaimana solusi. Kalau hitam udah total nggak bisa ini. Jadi itu mendidik anak-anak untuk melihat bahwa kita dalam hidup ini kadang menghadapi permasalahan-permasalahan kan. Nah, dalam menghadapi permasalahan, setiap kita tuh bisa memiliki 7 hal yang berbeda cara berpikir kita, 7 head topi thinking itu. Kalau kamu cenderung udah tutup nggak bisa, itu jadi black. Lalu ada yellow, ada green, ada red. Itu sebenarnya ada semua di dalam benak kehidupan kita. Dari mana yang kita paling banyak unggul di sana? Nah, itu kita bisa masuk pada anak untuk mengedukasi kembali bahwa pola-pola berpikir untuk menghadapi masalah itu beragam. Tapi kembali ya ada Tuhan. Tetap dalam semua pembelajaran kami selalu ada biblical worldview-nya. Nah, itu salah satu life skill, cara berpikir, cara menanggapi masalah yang sederhana, cara melipat pakaian. Anak-anak coba suruh melipat pakaian, belum tentu bisa loh Pak. Anak-anak sekarang belum tentu bisa. Maksudnya ngelipat pakaian waktu disetrika atau gimana? Iya, semua termasuk. Belum tentu bisa Pak. Iya. Udah terbiasa ada maid, ada pembantu yang ibu atau mama yang kerjain. Iya. Karena terlalu sibuk dengan gadgetnya. Iya, ya elah, ngelipat pakaian itu aja. Dari yang sederhana itu sampai yang life skill yang terkait dengan tadi penggunaan gadget, membuat coding apa segala macam. Itu kami berikan sesuai levelnya masing-masing. Tapi tetap tidak menghilangkan pendidikan basic itu gitu ya. Ya, kami juga pernah mengadakan teenpreneurship, berangkat dari entrepreneurship. Ya, entrepreneurship. Tapi kita buat teen. Nah, itu kami juga. Jadi yang memang kami coba melihat apa yang kebutuhan anak-anak sekarang, kemudian kami juga ada di sana untuk bisa melengkapi mereka. Skill-skill yang tidak ada di dalam pembelajaran, dalam artian yang sebenarnya dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Wih, mantap ini. Ini di luar pendidikan dasar ya? Ya. Berarti nambah dong jamnya? Jam ada, iya. Ada life skill. Sehari berapa jam sih anak sekolah di sekolah gitu? Dari pukul 7:30 sampai pukul 3, Pak. Sebenarnya sama dengan yang lainnya. Iya. Kami memang agak panjang di jam istirahat kedua karena ada makan siang bersama. Oke. Nah, salah satu life skill adalah table manner, Pak. Betul. Saya ini bilang, penting ini, you see,
When you have your lunch, saat kamu makan siang ada mannernya juga. Dalam hidup ini juga ada mannernya, nggak boleh sembarangan. Jangan karena ikuti gadget terus lalu seenak sendiri. Nah dalam setiap hal kita bisa masuk kembali lagi biblical worldview tadi. Dan saya yakin itu akan melengkapi generasi Alpha dan Z tadi. Bocoran kepala sekolahnya ini soalnya ibu pendeta, istrinya pendeta, makanya pendekatan-pendekatannya lebih menyeimbangkan lah ya kemampuan akademis, kemudian dengan nilai-nilai spiritual, kemudian juga kemampuan mereka dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan yang tantangan makin berat kan ke depannya itu. Jadi kami itu berharap anak itu belajar itu bukan hanya di konsep di otak saja, karena kan bisa hilang lupa Pak. Tapi kalau mereka mengalaminya, experiencing itu akan lebih melekat dalam hidup. Makanya ada penelitian-penelitian. Kalau dulu tadi Bapak mengatakan dulu kayaknya dibaca banyak di sini, tapi tidak relevan dengan aplikatif. Nah kita ada aplikatifnya. Jadi mereka kadang diajak ke mana, melihat kondisi masyarakatnya, ke Kenjeran atau mana, apa yang kurang. Apa yang kamu lakukan? Inovasi apa yang kamu kerjakan? Dan bersyukur anak-anak sudah menghasilkan banyak hal, inovasi-inovasi yang berguna. Wih, saya dengar katanya kuat di penelitian-penelitian sains gitu ya, anak-anak ini ya, karya-karya ilmiah. Pernah gitu mereka dia bawa ke Kenjeran untuk melihat, ternyata di sana ada masyarakat yang untuk membeli minum yang sehat itu tidak bisa. Mereka membuat filter dan puji Tuhan bisa itu untuk membuat air minum yang layak untuk mereka. Wih, keren. Itu anak-anak SMP loh Pak. Gitu ya. Banyak Pak. Luar biasa. Saya sangat terkesan itu karena anak-anak sekarang berkat tadi digital itu jadi berkat. Tinggal kita mengarahkan, kita mengedukasi mereka menggunakan sebagaimana yang seharusnya, sehingga jadi berkat bagi orang banyak. Iya. Itu tugasnya kita. Luar biasa ya pembicaraannya, saya sampai terheran-heran speechless. Ternyata sekolah yang sekarang tuh nggak seperti sekolah saya dulu gitu. Ya harus beda Pak. Iya, karena masa-masa anaknya udah beda semua betul. gitu. Kalau sekolah sekarang dibuat sekolah seperti zaman kita dulu, saya pikir kita nggak terlalu beda udah usia. Wah, saya bisa takut anak-anaknya tidak mau sekolah. Nah ini tantangan juga loh, bahwa sekarang nggak tahu ya kenapa ya jumlah murid pelajar itu kan semakin menurun ya. Iya. Nah ini. Ya itu jadi pergumulan kami juga, bukan hanya sekolah Gloria tapi kita yang terjun juga dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan gitu. Ya, apa yang terjadi? Banyak hal kompleks Pak. Ya. Ada sebuah misteri X, kenapa ini gitu ya. Tapi saya nggak mau bicara itu. Ya, terima kasih sekali ya udah ngobrol sama saya tentang generasi Alpha, generasi Z, bagaimana menghadapi dan bagaimana respon sekolah untuk menjawab kebutuhan itu gitu ya. Luar biasa. Terima kasih sukses selalu ya Bu ya. Terima berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.